dengan kosong. Maka yang akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Saya nggak tahu. Karena nggak gampang ngumpulin, kan dulu kan udah independen nggak bisa lolos toh. Bikin list kasih Swift tentu lolos. Nah itu bisa kita melihat. Saya kira kalau Kim Plus berhasil, dia pasti akan lawan calon independen. Karena kalau dia lawan kotak kosong akan dipermalukan. Saya masih bersama Profesor Saiful Mujani, tokoh Asia pertama yang meraih penghargaan bergengsi Franklin L. Burdett, Pi Sigma Alpha Award dari American Political Science Association tahun 2010. Prof. Saiful Mujani, sebelumnya Pak Ahok ini pernah mengatakan tadi bahwa nggak akan berani kota kosong. Tapi belakangan kita mendengar soal kota kosong karena untuk menjegal Anies Baswedan. Apa memang Anda melihat seperti kata Pak Ahok nggak mungkin berani? Lalu kenapa nggak berani? Bisa aja. Kota kosong? Ya. Ya. Sangat mungkin kota kosong itu dilakukan tapi dengan cara yang lain. Mungkin bukan kota kosong seperti Pak Ahok sebut tadi. Kita menyebutnya dari pengalaman pilkada selama ini. Ada dua model, saya sebut Barosi. Model Makassar, pilkada Makassar, dan pilkada Surakarta. Ketika ada satu calon yang sangat dominan, dan oleh karena itu tidak ada partai yang berani menantang ini, maka kemudian dibuat kota kosong untuk melawannya. Itulah yang terjadi di Makassar. Dan Wali kota Makassar waktu itu ya? Waktu itu. Semua partai politik mengasung satu nama sehingga tidak tersisa. Harus melawan kota kosong. Harus kota kosong. Dan kita karena undang-undangnya membolehkan begitu. Betul. Dan kita ingatkan penonton pada waktu itu yang menang adalah kota kosong. Kota kosong. Itu saya sebut sebagai model Makassar. Oke. Nah, yang model yang kedua adalah bukan kota kosong. Tapi ada satu calon yang sangat dominan, semua partai mengerucut ke situ, gitu ya. Dan kemudian dia tidak punya lawan, harusnya kalau pakai model Makassar melawan kota kosong. Ya. Tapi tidak dilakukan itu, tapi dimunculkan seorang calon perorangan. Atau disebut juga kadang-kadang calon independen. Bukan dicalon oleh partai politik, tapi dengan syarat-syarat misalnya mengumpulkan KTP, dukungan dari masyarakat dan seterusnya yang diatur dalam undang-undang, kira-kira gitu Barosi. Di dalam ini, di dalam pilkada model yang kedua, model Surakarta ini atau Solo gitu ya. Ternyata calon atau tokoh yang dominan tersebut memenangkannya, dalam hal ini Gibran. Ya. Jadi di DKI akan mencontoh hal yang serupa? Dugaan saya di DKI untuk menjawab pendapat orang seperti Koh Ahok tadi gitu ya, saya jamin tidak akan berani mengadu dengan kota kosong. Mengapa menurut Anda partai politik yang mengusung satu nama dan ingin menang dan ingin memastikan menang, katakan misalnya Koalisi Indonesia Maju sudah masuk ke nama Ridwan Kamil, dan supaya memenangkan Ridwan Kamil diborong semua. Kenapa tidak berani melawan kota kosong? Kenapa dari mana dasar berpikir bahwa tidak berani melawan kota kosong? Satu adalah ada fakta di Makassar tadi, jangan sampai itu terulang, oke? Akhirnya itu harus diulang lagi pilkadanya ya, ketika kalah oleh kota kosong. Kedua, ada kemiripan demografi antara pemilih Makassar dengan pemilih Jakarta. Relatif ini orang kota, ini di kota ya, Jakarta kota. Secara sosial ekonomi, pendidikan terutama adalah relatif lebih baik lah dari rata-rata Indonesia, oke? Adalah sebuah penghinaan dalam tanda kutip Barosi gitu ya. Masa pemilih di Jakarta akan mengatakan ini sebuah penghinaan terhadap kita, terhadap kelas menengah dan seterusnya, terhadap kelas atas gitu ya. Bahwa kita diberikan pilihan kota kosong dan satu calon. Sehingga kita tidak punya kesempatan untuk memilih at least dua calon manusia gitu ya. Dan jangan lupa demokrasi atau pemilu itu pada dasarnya adalah persaingan antara manusia. Bukan persaingan antara sebuah kota kosong dengan manusia yang lain. Jadi Anda mengatakan dengan perbedaan atau karakteristik pemilih Jakarta yang katakan lebih terdidik, maka untuk membuat calon yang menang dan disandingkan dengan kota kosong bisa terjadi Makassar. Protes. Maka pilihan warga itu pada kota kosong dan memenangkan kota kosong. Itu yang dikhawatirkan. At least
orang-orang yang mau menghindari kota kosong. Tapi lebih baik dengan mengajukan Kota calon kosong berupa seperti manusia. seperti manusia. Jadi kota kosong dalam bentuk manusia, kira-kira gitu, Mbak Rosy. Dan itu dimungkinkan dilakukan dan udah ada contohnya untuk dibuat seperti itu. Dan di Jakarta saya kira mungkin ada yang sedang berproses sebagai calon perorangan tersebut gitu. Dan kita lihat kalau dia lolos, nah kita akan perhatikan itu sebagai satu cara menyiasati agar si kota kosong ini berbentuk manusia. Sehingga kemudian akan ada yang memilih, berapapun jumlahnya, pada akhirnya dia tidak akan terpilih sebagai gubernur di Jakarta. Apakah itu kota kosong? Apakah kota kosong berupa berwujud manusia? Itu adalah upaya yang dianggap upaya supaya Anies Baswedan, seorang calon atau bakal calon yang memiliki elektabilitas tertinggi di di daerah Jakarta, itu tidak masuk dalam kompetisi. Pertanyaan saya sebelum kita jeda adalah satu, ada Nasdem, PKS, dan PKB yang sebelumnya mengusung Anies sebagai calon presiden, dan tiga partai ini terbukti memiliki kenaikan perolehan suara dengan ada nama Anies. Kenapa sekarang seperti balik badan? Kalau itu persoalannya kembali kepada masing-masing partai politik gitu ya. Jadi, Apa yang serupa yang menjadi alasan mereka tidak lagi mau bersama Anies di Pilkada Jakarta? mungkin ya, ini hipotetikal, jawabannya adalah yang paling tahu adalah mereka sendiri. Mungkin ada insentif yang lebih baik, yang lebih menguntungkan bagi partai-partai tersebut ketimbang punya Anies sebagai gubernur di DKI Jakarta. Hanya itu yang bisa memberikan jawaban secara realistis terhadap kenapa perilaku itu berubah. Kira-kira seperti itu. Jadi kita melihat bahwa... Maaf saya potong. Karena Bung Saiful sudah mendalami penelitian political behavior sejak dulu. Anda profesor dibilang ilmu politik. Biasanya tokoh yang ada di satu daerah tertinggi atau tingkat elektabilitasnya tinggi di survei, itu Anda juga sebagai seorang pollster, biasanya common practice adalah tokoh itulah yang diambil oleh partai politik. Mereka akan sama-sama mendukung atau mencari cara supaya ia bersama partai tersebut. Tetapi kali ini itu justru tidak terjadi. Jadi ini sebuah anomali politik yang tidak pernah terjadi di sebelumnya. Elektabilitas tinggi. Dulu beberapa minggu yang lalu saya mewawancarai banyak orang di sini, Prof. Saiful Mujani, dan kita semua mengatakan bahwa Anies untuk Pilkada Jakarta itu hampir sama dengan Mbak Khofifah di Jatim. Sulit untuk dikalahkan. Tapi kini orang untuk kasus Pak Anies Baswedan dengan elektabilitas tertinggi dianggap sulit untuk dikalahkan, tapi sekarang adalah orang yang paling pertama ditinggal oleh partai politik. Partai politik pengusung. Ya. Dan saya kira di situ partai politik lagi-lagi ya, kita melihat bahwa elektabilitas Anies itu kan diukurnya dari aspirasi pemilih. Oke. Dan aspirasi pemilih itu bisa mewujud, menjelma menjadi real secara politik apabila bertemu dengan kepentingan para elit ini. Apabila tidak ketemu, dia tidak akan menjadi apa-apa. Dia tidak akan didaftarkan ke KPU sebagai calon. Dan walaupun dia sehebat apapun tidak akan jadi. Karena sistem kita begitu. Begitu susahnya Anda bisa menjadi calon di dalam pilkada, Mbak Rosy. Dan itu yang dialami oleh Anies. Apa sebenarnya pilihan-pilihan yang terbaik buat masyarakat atau pemilih Jakarta? Kalau itu yang ditanyakan dan kita memperhatikan at least konsisten dalam persaingan pemilu nasional sebelumnya, atau tidak-tidaknya minimal tidak menurun lah kualitasnya, adalah menjaga irama kontestasi dalam politik nasional. Dalam hal ini adalah antara blok Anies, blok Ganjar Pranowo, dan blok Prabowo. Ada 3 kubu ini. Nah, kalau ini dipertahankan, kita akan punya komposisi yang menarik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat DKI Jakarta. Pertama, menurut survei, kita tahunya kan dari survei, berbagai survei. Bukan hanya satu survei. Yang bersaing cukup bagus dan menarik, mencerminkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat adalah Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Untuk
Pilkada Jakarta. DKI Jakarta. Saya tidak tahu hasilnya nanti. Ya, setelah siapapun hari yang akhir. menang, Apapun yang dialah menang itu dipilih. tidak soal. Tetapi Yang dengan penting ada konsentrasi persaingan. itu yang terbaik. Ada persaingan persaingan di baik, situ. ada pilihan untuk orang ada Jakarta. pilihan orang Jakarta dan masyarakat Jakarta tidak dirugikan. Karena apa? Dia rugi karena pilihannya menjadi terbatas apabila hanya satu calon melawan kota kosong atau orang seperti kota kosong. Kira-kira baru sih ya. Tapi kalau tiga ini lumayan lah gitu ya. Kita punya Anies, kita punya Ahok, sebut begitu kalau Ahok dicalonkan, dan kita punya Ridwan Kamil. Kenapa tidak itu aja yang dipasang? Kira-kira kayak gitu. Dan saya melihat bahwa karena adalah intensinya adalah ingin menang di dalam persaingan itu adalah suatu hal yang wajar gitu ya dalam politik, tapi ada yang aneh sebenarnya perubahan ini. Sebelum segitu, Prof. Saiful Mujani, tadi Anda mengatakan kalau kita ingin pilkada Jakarta ini menarik, sehat, berkualitas secara demokrasi, maka semoga yang bisa maju dalam kontestasi pilkada Jakarta adalah Anies Baswedan, Ahok, Basuki Cahayapurnama, dan juga Ridwan Kamil. Ya. Tapi ada nama Pak PDIP tidak bisa menyalonkan sendiri. Persis. Dan partai-partai yang ingin diajak koalisi seperti memiliki kesungkanan atau merasa takut jika partai koalisinya atau calon yang didukungnya itu ada nama Basuki Cahayapurnama karena akan mengembalikan memori pilkada 2017. Kami kembali sesaat lagi.